Selamat pagi, Harmoni. Terima kasih banyak, Harmoni, atas semua yang sudah kamu perbuat kepada suami serta putrimu selama ini. Kamu benar-benar sudah menunjukkan bagaimana seorang ibu yang berkepribadian timur seharusnya bersikap di dalam keluarga. Kamu nampak selalu berusaha untuk menghargai, menghormati, menjaga perasaan suamimu. Dengan begitu, kamu sudah menumbuhkan rasa kepercayaan diri pada suamimu, sehingga dia tetap merasa dirinya berguna, mampu, serta dicintai. Harmoni, tidak semua lelaki itu kuat. Banyak di antaranya yang lemah, bahkan begitu letoynya. Sehingga pernikahan buat dia adalah mencari teman hidup untuk menolong tegaknya. Banyak lelaki seperti sebatang pohon merambat memerlukan penyangga untuk berkembang. Kamu sudah melakukannya dengan baik sekali. Sehingga walaupun suamimu tak sanggup memberikan keluarga segala yang diharapkan oleh keluarga dari seorang kepala rumah tangga, tapi dia sudah mampu bertahan dan berusaha secara maksimal. Dan gagal pun tak jadi apa, asal sudah berusaha secara maksimal, katamu. Itu sangat baik. Itulah yang ingin aku tunjukkan kepada semua perempuan Indonesia. Jadikanlah dirimu cahaya yang tidak hanya menerangi jalan kaummu, juga jalan teman hidupmu yang telah kau pilih sebagai teman hidupmu selama-lamanya. Namun, ada satu permintaan yang ingin aku sampaikan. Jangan berhenti mendorongnya untuk terus meningkatkan diri. Jangan hanya menerima kekurangannya. Memang, mula-mula harus bisa menerima kelemahan sendiri. Tetapi, kemudian tolong tumbuhkan, tingkatkan, dan arahkan agar dia bisa menjadi lelaki sejati. Kalau perlu, jangan segan-segan untuk bertindak dan menegurnya secara keras. Kalau terpaksa, boleh kejam sedikit, asal jangan keterusan. Yo, jangan menyerah, bangkit, semangat. Kamu bukan Pak RT, pembantu rumah tangga, tapi kamu permata rumah tangga. Pelihara api asmaramu tetap menyala. Jangan dikurangi hanya karena merasa sudah tua. Kamu dengar semua yang aku katakan pada istrimu. Jangan salah tangkap. Kamu harus merasakan intinya. Terima kasih hartawan, anakku. Sebagai seorang suami, kamu sudah memperlakukan istrimu bukan sebagai Pak RT, bukan benda milik, tapi manusia yang mempunyai rasa dan kemauan, yang kadang baik, kadang kurang, seperti kamu dan umumnya manusia normal. Bukan hanya pada istrimu, juga pada putrimu, Amoy. Kamu selalu santun, menghargai hak, menghormati pendapat mereka. Bahkan, kamu lebih mengutamakannya dengan menyampingkan semua perasaanmu. Itu sungguh jantan dan mulia.
Itulah yang ingin aku tunjukkan sebagai laki sejati. Terhadap putrimu, kamu juga sudah bersikap adil. Banyak orang merindukan anak laki-laki dan kecewa karena hanya punya anak perempuan. Tapi kamu tidak. Kamu memperlakukan harmoni dengan begitu baiknya. Begitu pula Ami dengan sangat baik, sehingga terlihat seperti memanjakannya. Jadi mungkin dengan segala kebaikanmu itu, orang mengira bahwa kamu orang kuat yang tidak memerlukan kasih sayang. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi ke depannya, jangan takut untuk memperlihatkan kelemahanmu. Jangan menutup mulut. Katakan apa yang kamu inginkan. Jangan biarkan istrimu sibuk dengan diri dan putrinya saja. Karena ia merasa kamu terlalu tegar sehingga tidak memerlukan bantuan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu memerlukan mereka supaya mereka merasa diri berguna. Kalau tidak, mereka akan bertambah jauh dan bisa-bisa malah sama sekali tidak mempedulikanmu. Bukan karena tak sayang, tapi mereka menyangka memang kamu lebih senang sendiri. Sementara itu dulu, itu anakmu sudah mulai bangun. Akhirnya, yang juga perlu berbicara kepadamu. Ami, cucu semata wayangku, yang sebentar lagi akan terbang jadi orang. Seperti Eyang dulu. Tapi Eyang dulu gugup, hampir nyangkut di pohon rambutan. Kain Eyang lepas hampir telanjang. Untung ada jagoan menyelamatkan. Kemudian jadilah kakekmu. Aku tak mau lagi menangis kepergian yang terlalu cepat. Puluhan ribu orang lain juga sudah pergi terlalu cepat untuk menembus kemerdekaan kita sekarang. Apa yang sudah kamu lakukan itu bagus sekali. Sebagai seorang anak, kamu menjadi contoh bagaimana menghormati orang tua. Menghormati tidak berarti harus takut atau bilang ya terus. Takut akan menyebabkan orang berbohong. Bohong dapat menimbulkan perselisihan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kamu telah dengan berani menentang bapak dan ibumu. Kalau orang tua keliru, anaklah yang harus memperbaikinya. Tapi kalau mereka memang benar, kamu juga harus dengan ikhlas menyatakan dirimu keliru sesudah kamu menyadarinya. Seorang anak memang bukan hanya cahaya hati orang tua, tapi juga cahaya rumah. Anaklah yang membuat rumah jadi istana. Ami, karena kamu cucu Eyang, karena kamu anak perempuan, Eyang benar-benar ingin berbicara kepadamu sekarang. Antara perempuan dengan
keturunan perempuan, bukan sanggul atau gelongan eyang yang hendak eyang wariskan. Bukan eyang menyuruh putri-putri Indonesia memakai pakaian menirukan eyang. Eyang hidup di masa lalu. Kalau eyang hidup di masa kamu sekarang, Ami, mungkin eyang juga akan memakai apa ya itu namanya, hot pants, atau Shanghai dress, atau backless, atau celana kedodoran hingga perut dan pinggul mencolot, nyumi rambut warna-warni, dan bikini. Pendeknya, apapun yang kamu pakai sekarang, lipstick, bulu mata, eyeshadow, apapun itu akan yang pakai. Yang tidak mau ketinggalan mode. Yang juga akan berpikir seperti apa yang kamu pikirkan. Emansipasi, kesetaraan, wanita karir, dan hak minta cerai. Yang hanya berharap itu bukan tampak keluarnya toh. Itu namanya aksi bau terasi. Yang penting isinya, intinya. Jadi dipikir, oh ini kami butuhkan tidak? Apa pesan dan tujuannya? Apa dasar pemikirannya? Dari perjalanan eyang di masa lalu, yang harus kamu simak hanya satu. Perempuan Indonesia jangan pernah merasa dirinya lemah dan berserah pasrah. Perempuan Indonesia berhak bersuara, bergerak sesuai kodrat dan kebutuhan masing-masing pribadinya dengan memperhatikan budaya Timur. Budaya Timur itu apa sih, Ami? Bukan hanya pakaiannya, tapi caranya memakai. Perasaan dan pikirannya harus seimbang. Tidak boleh serong kanan atau serong kiri. Jaga, jangan ditiup putih beliung atau diseret arus air. Mengalir tenang. Wajar waspada dan sadar. Semoga kamu mengerti apa yang eyang sampaikan. Dan satu hal lagi yang ingin eyang sampaikan, tapi sering kelupaan, adalah ayo buka dulu kabel HP di telingamu. Nah, sekarang dengarkan. Orang tuamu keduanya sudah semakin bertambah tua. Kamu sendiri bertambah maju, bertambah edan. Tapi mereka, orang tuamu itu juga tetap akan berusaha untuk maju, walau tidak selincah kamu. Mereka itu hanya penari serimpi, tidak bisa berdansa salsa seperti kamu, bisa copot pantatnya. Jadi, kamu jangan tertipu, jangan sok tahu, jangan tak punya malu. Kamu dapat giliran ngomong mereka, jadi babysitter, mengasuh mereka. Seperti mereka ngajari kamu jalan dan berbicara. Generasi muda bukan hanya harus lebih berani saja, tapi lebih arif bijaksana dan lebih luas pandangannya, lebih bertanggung jawab dari generasi yang lebih tua. Usia tidak menjadi ukuran kedewasaan. Usia bukan ukuran kematangan. Usia tidak bisa dijadikan kebanggaan. Karena kamu molor sekalipun, ya terus nambah. Nah, itulah kepribadian kita. Semoga masa depanmu cerah, cucuku.
Dan ini siapa lagi nih? Sudah mengkerut, ribut, cemberut, dan baunya kecut. Orang gaek, siapapun kamu penumpang gelap yang harus mengerti aturan. Kalau mau tinggal di sini, di antara orang-orang yang aku sayangi, jangan banyak omong, jangan banyak cincong. Kamu sudah ompong. Wajenengan yang keluar dari perutmu hanya gonggongan anjing kafilah berlalu, tahu? Kalau tidak betah, kalau gerah, jangan marah-marah. Jangan bikin orang naik darah. Tinggal angkat kaki, susul suamimu yang sudah lama kabur. Dunia ini memang dulu milikmu. Rumah ini kamu yang bangun. Dan semuanya memang dari kamu ada. Tapi itu hanya sejarah. Sekarang ini buku baru, di mana namamu hanya disebut sekali. Sudah tidak ada lagi kamar untukmu. Sudah diwariskan ke yang lain. Tahu dirilah kamu. Tunjukkan jiwa besarmu. Jangan kamu pikir matahari masih terbit di timur. Kumpulkan semua kenanganmu. Masukkan ke dalam kopermu. Sebentar lagi kamu dirazia. Dicemplungkan ke rumah jompo, dikawal pegawai panti asuhan yang mukanya dingin dan beku. Ingat apa yang kamu ajarkan kepada mereka. Ayo jadi Ibu Kartini, rasuki Sukma ibu kita Raden Ajeng Kartini. Jadi perempuan Indonesia sejati, tegar. Tapi jangan hanya ngajarin orang tok. Jadikan juga dirimu sendiri Kartini. Bukan hanya waktu masih muda tok. Waktu bangkotan pun harus tetap Kartini. Ayo Kartini, bangun, bangun, bangun. Tempatmu bukan di sini lagi.